Oke, so jadi aku langsung mulai aja ya, kayak Sure, di Kagior. boleh, sure. Um, the first of all yang harus kita address dulu, what do you think sih Kak? Kagior dulu mungkin pertama, Hmm. the prospect and also the challenges of digital marketing Indonesia. In the future, I don't see it's going to slow down. I think kita udah sangat apa ya? Kita sangat oke. Dulu kita despise semua segala sesuatu kalau ada yang baru kita despise kayak oh ya kecanduan Instagram lah, kecanduan handphone lah, kecanduan sosial media whatever whatever. Tapi I think right now we embrace the technology. The digital marketing is all about marketing in general is all about attention gitu loh. Semuanya perang siapa yang bisa mengambil attention paling banyak. And I think uh, uh, orang spending more time in digital itu inevitable. Gitu sih menurut gue. Kita juga melihat the future of digital marketing ini nggak bakal mati. Karena di kita sekarang nih masuk ke 5.0 gitu. Kita nggak mungkin mundur kan ke 3.0 atau 2.0. Kita kan terus maju dan digital marketing jadi hal yang akan terus ada gitu. Tinggal bagaimana nantinya kita mengikuti tren dan beradaptasi ke depannya. So menarik banget ya poin yang kayak Edi bilang terakhir, akan terus ada dan following the trend. So to put it in context, kayak Edi and Kak Gior, yang aku lihat orang di Indonesia tuh lebih suka entertaining content rather than educative content. Yes, maybe itu cara kita produce content. Tapi mungkin to put it in context, pasti bakal lebih seru liatin di Depok ada babi ngepet daripada ada cara belajar leadership. Nah, I think orang-orang di Indonesia tuh lebih suka that kind of tension untuk engage sama konten itu. So, what do you think, Kak Gior and Kak Edi? Maybe we can start dari Kak Gior dulu. Behaviornya dari dulu manusia lebih suka entertainment kok daripada yang berat-berat. Dari dulu orang lebih suka yang ringan-ringan kok. Kenapa? Karena kita mau ngomongnya digital marketing atau apa, Instagram itu, sosial media itu sebenarnya escapism. Bukan berarti kalau kita sukanya entertainment dan kita tuh orangnya nggak deep gitu ya, atau kita nggak ini. Menurut gue, it's something yang we gotta embrace juga. Dan ininya adalah the best strategy that we can do adalah gimana caranya kita bisa dengan cara yang entertaining bisa educating orang juga. And that is what Garis Semu try to do. Ada dua macam konten yang edukatif dan entertain. Tuh. Nah, tinggal bagaimana, dan itu punya target marketnya masing-masing. Tinggal bagaimana pembuat konten atau content creator yang suka membuat konten yang entertain ini tuh bisa punya punya tanggung jawab lebih, responsibility untuk konten yang dihasilkan, gitu sih. Kalau ngomong ide, original gitu kan, itu sebenarnya jarang. Kan kita sebenarnya ide itu banyak kan. Apalagi kita ngomong digital, semua udah bikin konten, lu mau copy, lu mau ATM, lu amati, lu mau modifikasi bebas. Tapi apa yang membuat kita unik gitu kan? Itu adalah experience kita, point of view kita. Ya, jadi for me, the best skill that you can learn right now adalah storytelling sih sebenarnya. Storytelling dengan tulisan, storytelling dengan video, storytelling dengan pictures, dengan foto. Itu yang menurut gue bisa kita develop buat zaman sekarang. I think gue lebih suka ngelihat dari kacamata what we can control. Of course, you can control what content you produce, right? Tapi even gue bikin konten yang nggak kayak gitu aja bisa bikin orang minder kok. And that's the reality. Ngerti gak sih? Di situnya gue nggak bisa kontrol. Karena setiap orang, gini, gue selalu bilang gini, people only want to listen what they want to listen. Lu mau ngomong konten sekeren apapun, yang dia denger, oh iya begitu. Nah, mindset kita sebenarnya perlu diubah gitu, kayak tadi gue bilang gitu kan. Yang salah tuh bukan kontennya, konten itu ngomong 1 juta, 80 juta, itu kan sebenarnya jadi kayak, ibaratnya dulu deh, lu nonton di net TV gitu ya, 7 hal mencengangkan tentang apa, itu kan sebenarnya just a number, untuk kayak, ini loh ada poin, ada angkanya untuk menunjukkan hal tersebut, tapi balik lagi kan ke kitanya, mindset kita yang perlu diubah gitu. Ininya gue, just make sure it's true to yourself. That is the most important thing, I think. Kita berpikirnya adalah bagaimana konten yang dihasilkan itu bisa menjadi solusi dari problemnya mereka. Ya, sebenarnya kan banyak nih bikin konten yang gue berasa kayak, menurut kita ini perlu gitu. Ternyata nggak tepat sama audiensnya. Penting tapi bukan jadi satu hal yang kalau ukur lu berhasil atau enggak gitu.
Yang penting adalah lu share, Oke. banyak tabur, banyak kasih hal positif. Nanti lama-lama ketika orang merasa konten lu positif dan relate dan sesuai sama kebutuhan mereka, ya otomatis akan nambah. Tapi penting atau enggak? Penting. Gitu. Itu ya. Yang pertama adalah penting karena itu adalah tolak ukur apakah memang lu mau di bidang itu excellent gitu loh. Kalau lu cuma mau ngepost setiap hari foto makanan lu apa, pamer ke tetangga, pamer ke tante, ya nggak apa-apa, nggak penting followers itu gitu loh. Tapi kalau lu mau memang jadi content creator, misalnya berkarir di sana, itu jadi matters dong. Jadi sama ya, every platform yang baru pasti kelihatannya adalah tren. Kenapa? Karena siapa aja yang main di situ pasti akan diinin karena supply and demand-nya masih jomplang gitu loh. Tapi kembali lagi, for me ininya adalah gue udah coba bikin TikTok and I don't like it and to be honest I'm not a content creator. I never call myself a content creator. Jadi buat gue nggak perlu embarking to every platform yang ini sih, karena it's just me. I love to share. Gue nggak professionally a content creator gitu. I just happen to create content while I'm doing my business gitu. Kalau personal branding itu lo jadi diri lo sendiri gitu. Kalau pencitraan lo menjadi apa yang mereka suka gitu kan. Nah, ketika hubungannya dengan kita membangun personal branding, apalagi mencari pekerjaan ya gitu kan, nggak dipungkiri bahwa beberapa perusahaan melihat itu gitu. Ada kan mereka kayak, oh LinkedIn-nya pengalaman dia seperti apa, atau malah kadang ada yang lihat Instagram-nya seperti apa. Nah, itu sebenarnya penting gitu. Tapi yang jadi dasarnya lagi adalah personal branding ini dari diri kita sendiri. Jangan pernah menganggap bahwa setiap apa yang kamu lewat, mungkin ketika kamu lagi gagal ya, jangan pernah mengasihani kegagalan tersebut gitu. Tapi kita belajar dari proses kegagalan tersebut sehingga nanti kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kak, gimana sih cara mempelajari algoritma sosial media dan seberapa penting itu buat digital marketing? Jadi ininya gue, it's important, tapi fokus on what you can control. Daripada lu despising algoritma setiap dia berubah, for what? Emang lu bisa merubah Instagram, lu bisa mengubah Facebook, nggak bisa juga kan? Gitu loh. Jadi fokus on creating valuable, shareable content. Sekarang kita lanjut ke Q&A. Ada dari Elizabeth Lina. How to make a viral content? Wah, ini really practical ya, so can you share? Ngomong bagaimana membuat viral konten, nggak ada rumusnya sebenarnya viral konten itu seperti apa ya Jo ya. Gimana sih bikin viral konten? Maksudnya menurut kita, oh gua udah bikin konten, oh gua udah relevan, ternyata memang tidak kemakan sama audiens gitu. Nggak ada rumusnya, yang penting kita coba aja terus untuk bikin konten. Perbanyak untuk meningkatkan skill kita membuat konten. Nanti pada suatu saat mungkin akan ada kesempatan konten kita viral gitu, karena kesempatan itu kan ada ketika kita ada kesiapan ya. Jadi ketika kita udah ready untuk menerima hal itu, karena konsekuensinya besar loh. Kalau konten kita viral, bisa aja ada haters. Kita siap nggak menerima ucapan-ucapan negatif dari haters tersebut gitu. Jadi ketika kita siapin dulu diri kita bikin konten terus, dan akhirnya ketika kita viral ya itu jadi bonus. Jadi memang tapi nggak ada rumusnya. Oh, bikin konten satu harus viral, nggak ada. How to have an engaging content yang dekat dengan readernya. Thank you, Kak. Again, practical. Kak Gior. Caranya adalah help. Thank you, siapa Victoria ya tadi ya? Veronica. Ya, thank you Veronica pertanyaannya. Jawabannya adalah dengan tanya ke audiens lu apa yang relatable buat lu. Sometimes kita as a marketer, as a content creator tuh kita pikir kita tahu semuanya. Let's say waktu dibilang, okay, know your audience. Seakan-akan know your audience adalah buka laptop, bikin PPT, audience persona. Menurut gue gitu, kembali lagi, gue nih praktikal gitu loh. Gue nggak punya background di agency, gue nggak punya background di marketing, gue nggak punya background apa. Caranya gue adalah gue ajak ngobrol orang. Ada dari Valentina. Gimana cara kita reach more audience for our business? Apakah dengan influencer, paid promote, micro-influencer, paid ads, atau hashtags? Wow. Betul. Jadi kalau lu adalah business and then you bener-bener mau ini serius di sini adalah everything. Nah, nanti setelah lu try everything, baru lu pikirin mana yang efisien, mana yang efektif. Not the other way around. Karena setiap brand beda-beda, setiap audience beda-beda, setiap creator beda-beda. Intinya adalah pokoknya kalau lu punya
sumpit juga lu colok deh itu orang di depan ada apa gitu sih. Kalau gue sih kayak begitu ya. I'm not trying to be theoretical kayak oh ya gimana, ini adalah try everything gitu. Sebagai creative marketing people, apakah kita harus selalu coba platform baru atau tunggu yang booming? Gimana tuh, Kak? Oke. Sebenarnya ini saran aku ya. Kita kan coba dulu kan. Maksudnya setiap ada platform apa, kita coba. Misalnya dulu Clubhouse gitu kan. Masuk terus kita coba, oh ternyata nggak cocok nih, nggak asik nih buat gue. Kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang suka ngomong, masuk ke Clubhouse. Ada yang suka ngomong, bikin podcast. Ada yang suka tampil mukanya, bikin YouTube. Jadi sebenarnya kita coba aja dulu semuanya. Ternyata memang nggak cocok, ya udah, nggak usah dipaksakan. Cari yang nyaman buat kita. Gitu kan, kalau kita nggak coba sebenarnya jadi akan susah ya untuk ketika kita kayak pernah nih bikin ini akan lebih mudah untuk kita memberikan testimoni atau memberikan gue pernah bikin ini kayak bisa nih seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nggak cocok ya udah tinggal aja gitu cuman coba semuanya. Okay, so of course as a creator kita tetap harus produce content, but I highly recommend ya untuk start dari apa yang dari diri sendiri, from the fundamental itself. Jadi bisa dan suka. So masalah orang lain it's something that we can control. And last, yang terakhir, personal branding and amplifying personal branding ya, it's important. Jadi bagi kalian yang mau jadi professionals yang sebelum umur 25, please enhance your personal branding. So thank you everyone for coming. I hope kita bisa belajar sama-sama and kita bisa di better person ke depannya. So thank you, Koedi and Kongior. Thank See you. you some other time. Thank you Juan, Thank you semuanya Juan. See you ya. Thank you, Gio. Bye bye. Thank you. See you. Okay. Bye. Yeah.